Dalam kurang lebih setahun terakhir, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto warawiri ke luar negeri. Kunjungannya bukan sekedar diplomasi di bidang pertahanan, Prabowo melawat ke Amerika Serikat, Italia hingga Prancis dalam rangka penjajakan pembelian alutsista. Daftar belanjaannya pun panjang dan fantastis. Bahkan, publik pernah dibuat kaget dengan draft perpres yang sempat beredar. Dalam draft yang meliputi perencanaan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan TNI untuk Renstra 2020 hingga 2044, dikatakan kebutuhan anggarannya mencapai 124,99 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.760 triliun rupiah. Dalam podcast dengan Deddy Corbuzier pertengahan tahun lalu, Prabowo mengaku bahwa anggaran tersebut belum disepakati. 1.700 triliun rupiah itu pun belum disetujui, masih digodok, ucapnya. Saat itu, Prabowo mengaku bahwa rancangan ini merupakan salah satu dari permintaan Jokowi setelah dirinya dilantik. Waktu saya baru dilantik, kemudian kurang lebih 10 hari lah, sesudah 2 minggu sesudah dilantik, saya kebetulan di istana. Beliau panggil saya, beliau bilang, Menhan, saya ingin suatu master plan, saya ingin suatu grand design. Saya minta 25 tahun, 25 tahun. Jangan satu tahun. Jangan dicicil. Iya, jangan dicicil. Saya minta utuh. Apa yang kita butuh utuh, rencanakan. Ya, itu petunjuk beliau kan, saya jalankan. Berbuntut dari obrolan kedua orang paling berpengaruh di Indonesia tersebut, TNI Angkatan Udara menerima satu unit pesawat C-130J Super Hercules A-1399. Pesawat ini tiba di BSOPS Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin, 6 Maret 2023. Mengutip keterangan TNI Angkatan Udara, pesawat angkut berat Super Hercules C-130J pesanan TNI AU tersebut diterbangkan dari pabriknya Lockheed Martin Aerospace, Georgia, Amerika Serikat, pada 28 Februari 2023. Pesawat mendarat sempurna di Lanut Halim Perdana Kusuma, setelah menempuh 34 jam penerbangan. Pesawat buatan Lockheed Martin, Amerika tersebut, merupakan pesawat pertama dari 5 pesawat pengadaan pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan RI yang tertuang melalui kontrak pada bulan Agustus 2019 lalu. Agustus 1954 adalah masa pertama pesawat Hercules pabrikan Lockheed mendunia. Pilot pertama dari pesawat tersebut adalah Stanley Belch dan Roy Wimmer. Mereka menerbangkan Hercules selama 61 menit dari Lockheed. Selain ukuran yang besar dan bisa memuat banyak barang dan penumpang, kelebihan Hercules adalah pesawat angkut yang mampu tinggal landas dan mendarat pada landas pacu yang cukup pendek. Pemerintah Amerika Serikat adalah pihak pertama yang memesan Hercules pada Desember 1956. Sementara, Indonesia adalah negara kedua yang menjadikan Hercules sebagai pesawat militer. Pada 1960 TNI, ketika itu ABRI, mendapatkan Hercules setelah pemerintah Indonesia memesan 10 unit tipe C-130B dan KC-130B. Presiden Amerika pada masa tersebut, John F. Kennedy, merupakan sahabat dari Presiden Indonesia, Soekarno. Pada tahun 1959, Soekarno datang ke Amerika atas undangan Kennedy terkait kepentingan melepaskan Alan Pope, pilot CIA berstatus sipil yang ditembak jatuh oleh Kapten Udara Penerbang Dewanto, dalam pertempuran udara pada 1958. Kennedy kemudian berterima kasih atas sikap pemerintah Indonesia tersebut. Dia lantas menawarkan pengganti Pope kepada Soekarno. Pertimbangan yang digunakan adalah keperluan Panglima AU, Laksamana Madya Udara Surya Dharma, AWRI, TNI AU pada masa tersebut, untuk menggantikan pesawat transportasi de Havilland, Kanada. Indonesia akhirnya memilih Hercules C-130B. Penerbangan tersebut dilakukan oleh pilot dan awak AWRI. Rombongan pesawat Hercules itu terbang sejauh 13.000 mil laut dengan melintasi 3 samudra. Hal tersebut menjadi penerbangan internasional pertama Indonesia yang 100% awaknya adalah personel aktif AWRI. Tak hanya itu, penerbangan semacam itu belum pernah terjadi di militer lain di dunia pada masa tersebut. Itulah sejarah pesawat Hercules di dunia dan Indonesia.